Pernah dengar soal sebuah kerajaan di ujung barat Nusantara yang menolak untuk tunduk? Nah, kali ini kita akan bahas kisah Kesultanan Aceh Darussalam dan pemimpin legendarisnya Sultan Iskandar Muda. Ini adalah cerita tentang keberanian, iman, dan perjuangan tanpa henti demi sebuah martabat. Kalimat ini, ini bukan sekedar kata-kata ya. Ini adalah denyut nadi dari semangat Aceh itu sendiri. Sebuah benteng kokoh di gerbang Nusantara, penjaga Selat Malaka yang super sibuk, dan ya bisa dibilang duri dalam daging bagi kekuatan kolonial Eropa yang serakah. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu kenapa sih wilayah ini penting banget. Perjuangan Aceh itu nggak terjadi di ruang hampa. Ini terjadi di panggung utama dunia pada saat itu, di sebuah urat nadi ekonomi global. Coba deh, bayangin Selat Malaka itu bukan sekedar lautan, tapi anggap aja kayak jalan tol paling kaya dan paling sibuk di dunia. Siapapun yang bisa menguasai gerbang tol ini, dialah yang pegang kendali aliran rempah-rempah, kekayaan, dan pastinya pengaruh global. Ini pusatnya segalanya. Terus, datanglah tahun 1511, dan semuanya berubah. Kedatangan armada Portugis itu bukan cuma gangguan kecil, ini kayak gempa bumi. Mereka nggak cuma mau ikut dagang, mereka mau kendali penuh. Dan sejak saat itu, keseimbangan kekuatan di Nusantara yang udah rapuh langsung hancur berkeping-keping. Jadi, ini bukan lagi sekedar perang dagang ya. Ini udah jadi benturan dua dunia. Di satu sisi, ada Aceh yang berjuang buat mempertahankan cara hidup, iman dan kemerdekaannya. Nah, di sisi lain, ada Portugis yang datang dengan pedang terhunus, ambisinya cuma satu, menaklukkan dan memonopoli. Inilah bibit dari konflik berdarah yang akan terjadi selama puluhan tahun. Di tengah-tengah kekacauan ini, saat agresi makin menjadi-jadi, sebuah jawaban pun muncul. Dari bara perlawanan Aceh, lahirlah seorang pemimpin yang kelak akan mengubah jalannya sejarah. Jadi, menghadapi gempuran Portugis, Aceh nggak cuma diam bertahan. Oh tidak, mereka melawan balik. Kerajaan ini bertransformasi jadi benteng perlawanan Islam buat seluruh Nusantara, sebuah simbol penolakan yang keras kepala banget terhadap penjajahan. Pemuda itu namanya Iskandar Muda. Sejak dini, auranya udah beda. Dia bukan cuma seorang pangeran, tapi udah kelihatan kayak seorang negarawan, ahli strategi, dan panglima perang yang seolah-olah memang ditempa oleh takdir untuk memimpin bangsanya melewati badai. Nah, begitu Iskandar Muda naik tahta, ceritanya langsung beda. Aceh nggak lagi cuma bertahan, tapi mulai mendominasi. Inilah awal dari zaman keemasan, sebuah era di mana kesultanan ini menjelma jadi negara adidaya maritim yang disegani di seluruh dunia. Strategi besarnya itu cerdas banget, nggak asal-asalan. Pertama, dia satukan dulu kerajaannya. Kedua, bangun armada laut raksasa, lengkap dengan meriam-meriam super besar. Ketiga, dia jalin aliansi dengan kekuatan besar lain, kayak Kesultanan Utsmani di Turki. Dan terakhir, baru hadapi musuh secara langsung dan tanpa henti. Tapi, yang bikin kepemimpinan Iskandar Muda ini begitu melegenda, itu bukan cuma soal strategi di atas kertas, tapi keberanian pribadinya. Nah, ini dia yang membedakan. Iskandar Muda itu bukan tipe raja yang sembunyi di balik singgasana yang nyaman. Dia ada di geladak kapal perang, pedang di tangan, memimpin langsung dari garis depan. Coba bayangin semangat yang berkobar di hati para prajuritnya, melihat sultan mereka bertarung di samping mereka. Luar biasa. Tapi jangan salah ya, kekuatan Aceh di bawah Iskandar Muda itu bukan cuma soal meriam dan kapal perang. Fondasinya dibangun di atas pilar-pilar yang jauh lebih dalam dan kokoh. Pesan di sini kuat banget. Nggak ada yang kebal hukum, bahkan keluarganya sendiri. Di zaman di mana kekuasaan absolut itu segalanya, Iskandar Muda justru menegakkan prinsip kalau keadilan itu berlaku untuk semua. Ini sebuah revolusi pemikiran pada masanya. Aceh itu bukan cuma benteng militer, tapi juga jadi mercusuar ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinan Iskandar Muda, Aceh menjelma menjadi Serambi Mekah, sebuah pusat keilmuan Islam yang cemerlang yang menarik para pemikir dan ulama terbaik dari seluruh dunia untuk datang. Nah, ini dia sumber kekuatan Aceh yang sesungguhnya. Pengadilan yang adil, masjid yang ramai, madrasah yang penuh dengan perdebatan ilmiah. Kekuatan Aceh itu nggak cuma diukur dari jumlah meriamnya, tapi dari kedalaman ilmunya. Inilah yang membuatnya jadi sebuah peradaban yang agung. Tapi, api yang berkobar begitu terang biasanya juga membakar dengan cepat. Perjuangan tanpa henti untuk kemerdekaan ini menuntut harga yang sangat mahal. Bayangin aja, perang puluhan tahun melawan Portugis itu pasti menguras segalanya, harta, sumber daya, dan tentunya nyawa. Tapi yang luar biasa adalah semangatnya. Semakin keras mereka ditekan, semakin tegak mereka berdiri.
Aceh mungkin berdarah-darah, tapi tidak pernah menyerah. Jadi, ketika sang singa Aceh ini wafat, dia nggak cuma meninggalkan sebuah makam, dia meninggalkan warisan yang hidup, sebuah api semangat yang terus menyala dalam jiwa rakyatnya sampai hari ini. Kisah Aceh dan Sang Sultan ini memaksa kita buat merenung. Apa sih sebenarnya ukuran sejati dari sebuah kekuatan itu? Apa cuma soal kapal perang dan meriam? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih abadi? Dan inilah jawaban abadi dari Aceh. Kekuatan sejati itu bukan terletak pada baja di pedang, tapi pada iman di dalam hati, persatuan di antara rakyat, dan keberanian untuk tidak pernah, sekalipun menunduk